Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah karya Al-Alamah Syekh Salim ibn Abdullah bin Smith. Sudah ada Isya, nanti kita ada sendiri ya. Halaman berapa terakhir? Tasdidah sudah saktah gitu ya. Halaman 64. Diam yang disunahkan. Faslun. Saktatus shalah sittatun. Saktah itu dari saktah itu artinya diam. Diam sejenak. Diam sejenak di sholat itu ada 6. Jadi kita ini disunahkan untuk berdiam sejenak di dalam sholat kita di 6 tempat. Ada 6 tempat di dalam sholat kita disunahkan untuk diam sejenak, kemudian baru melakukan kegiatan sholat kita. Di mana saja itu? Pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Diam sejenak di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi takbiratul ihram pertama itu, pertama kita masuk sholat, Allahu Akbar, kita disunahkan diam sejenak, baru kemudian membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati, tapi disunahkan kita diam sejenak. Kita tidak dianjurkan setelah takbiratul ihram langsung menyambungnya dengan doa iftitah. Umpamanya Allahu Akbar wajjahtu, Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillati. Kehilangan sunnah kita. Sunnahnya bagaimana? Allahu Akbar diam sejenak, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardi ila akhir doa. Itu bagian yang pertama. Ini saya kira tidak perlu penjelasan ya. Tidak perlu penjelasan. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Diam sejenak di antara doa iftitah dan ta'awudz. Setelah kita menyelesaikan doa iftitah, kemudian kita membaca doa ta'awudz. Doa ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunahkan kita membaca sebelum kita membaca Al-Fatihah. Nah, sebelum kita membaca doa ta'awudz, setelah kita menyelesaikan doa iftitah, juga disunahkan kita berdiam sejenak, tidak menyambung doa iftitah langsung dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian selanjutnya itu tempat yang kedua ya. Tempat yang ketiga, wa bainal fatihati wat ta'awudzi, dan diam sejenak di antara Fatihah dan ta'awudz. Maksudnya selesai kita mengucapkan ta'awudz, kita tidak dianjurkan langsung menyambungnya dengan Fatihah, tapi diam sejenak. Apa sih fungsinya? Supaya menyadarkan kita bahwa ta'awudz itu bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ada penggalan-penggalan supaya pada saat sholat itu kita betul-betul merasakan ini adalah hidangan pertama, ini hidangan kedua, ini hidangan ketiga, bukan dicampur semua jadi satu. Jadi ketika kita mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti sejenak, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak dianjurkan kita membaca ta'awudz bersamaan dengan Fatihah, umpamanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kehilangan pahala sunnah. Harusnya kita diam sejenak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan Al-Fatihah. Ini yang ketiga, tempat yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin. Dan saktah atau diam sejenak antara surat Fatihah dengan amin. Setelah kita menyelesaikan surat Al-Fatihah,
tidak dianjurkan kita waladhdallin amin seperti yang terjadi ini anak-anak. Kalau anak-anak itu sholat berjamaah, imamnya belum selesai waladhdallin dia sudah teriak amin. Atau menyambung waladhdallin amin, kehilangan pahala sunnah. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul diam sejenak. Waladhdallin, diam sejenak. Amin, dan disunahkan aminnya makmum bersamaan dengan amin imam. Kemudian yang kelima, wa baina amin was-surah, diam sejenak antara amin dengan surat. Waladhdallin, diam sejenak. Amin, diam lagi sejenak. Kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim masuk ke surat berikutnya. Membaca surat di setiap rakaat kecuali bagi imam sholat berjamaah. Pada saat dia selesai amin, diamnya bukan diam sejenak, dianjurkan dia diam agak panjang supaya memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah sendiri, waladhdallin, diam sejenak, amin, diam lagi sejenak, baru kemudian membaca surat, tidak digabung semuanya. Kemudian yang terakhir, wa baina surati war ruku', diam sejenak antara surat setelah Al-Fatihah dan ruku'. Jadi tidak serta-merta menghabiskan surat langsung Allahu Akbar disambung dengan Allahu Akbar, tidak, tapi diam sejenak baru mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Umpamanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, bukan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini kehilangan pahala sunnah. Harusnya dia sakta, diam sebentar. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Diam sejenaknya itu kadar subhanallah. Kadarnya seperti kita mengucapkan subhanallah. Tidak terlalu panjang juga. Ini saya kira tidak perlu penjelasan, kita langsung saja ke berikutnya. Faslun arkanul lati talzamu fiha at-tuma'ninah arba'atun. Pasal berikutnya, disunahkan tuma'ninah di dalam sholat itu pada 4 tempat juga. Tuma'ninah itu kita sudah pelajari sebetulnya ini ya, di rukun sholat. Di setiap rukun sholat itu kan ada tuma'ninahnya. Ini dipisah supaya kita fokus pada tuma'ninah tadi. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu berdiam sejenak setelah kita melakukan gerakan sholat. Berdiam sampai anggota badan kita itu betul-betul di tempatnya di dalam rukun tersebut. Umpamanya rukuk. Posisi rukuk itu tangan kita nempel di lutut, kemudian punggung kita lurus, lalu mata kita memandang ke arah sujud. Ketika kita dari berdiri menuju rukuk, Allahu Akbar. Tumakninah itu bagaimana? Setelah kita pada posisi rukuk, kita berdiam sejenak, tidak bergerak sama sekali. Istaghar. Jadi berdiam, bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak ada tumakninahnya. Itu tidak sah sholatnya. Karena tumakninah itu bagian dari rukun. Kalau kita rukuk kemudian iktidalnya tidak ada jeda, maka sholat kita tidak sah. Sebab jeda di rukuk itu, antara rukuk dengan iktidal itu termasuk rukun dari sholat. Jadi ketika kita rukuk dari berdiri Allahu Akbar, berdiam sejenak, baru sami Allahu liman hamidah, diam sejenak, tidak bergerak badan.
Biasanya kalau kita membaca zikirnya rukuk, ya pasti kita akan diam. Nah, berdiam sejenaknya juga kadar subhanallah ini nanti disampaikan. Nah, ada beberapa tempat yang diwajibkan kita itu tumak ninah yang termasuk rukun. Ada 4 tempat. Yang pertama ar-ruku', kedua di ruku', kedua al-i'tidal di waktu i'tidal, ketiga wasujud, di setiap sujud diwajibkan kita tumak ninah, wal julus baina as-sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Ini tidak perlu dijelaskan juga karena sudah kita bahas sebetulnya di rukun. Nah, ini hemat waktu ini ya. Hemat waktu. At-tumak-ninah, apa itu tumak-ninah? At-tumak-ninah itu dia sukunun baina harakatin. Ya. Tumak-ninah itu artinya berdiam. Yang berdiam yang dilakukan di antara 2 gerakan. Itu namanya tumak-ninah. Antara berdiri, antara rukuk dengan i'tidal ada tumak-ninahnya. Antara i'tidal dengan sujud harus ada tumak-ninahnya. Nah, berdiam sejenak di antara 2 gerakan sholat, tapi tidak di semua gerakan. Jadi tumak-ninah ini hanya diwajibkan di 4 saja: rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Sudah di situ aja. Nah, diam sejenak itu sukun ba'da harakatin bihaits yastagirru kullu udwin mahallahu. Diam sesudah melakukan gerakan, yaitu diamnya bagaimana? Pada saat setiap anggota tubuh kita telah tetap di posisinya, telah menetap di posisinya. Rukuk posisinya bagaimana? I'tidal posisinya bagaimana? Nah, kita dihitung tumak-ninah dari rukuk menuju i'tidal. Tumak-ninah di i'tidal pada saat kita sami'a Allahu liman hamidah, berhenti, tangannya lurus, berdiam sejenak. Tapi kalau sami'a Allahu liman hamidah, tangannya goyang terus, ini tidak ada tumak-ninahnya sama sekali. Harus tangannya berhenti, harus berhenti. Bigadri subhanallah, ukuran atau kadar berhentinya itu subhanallah. Ukuran subhanallah. Jadi kalau kita sambil membaca doa, ya itu sudah masuk ke tumak-ninah. Kita lanjut ke bab berikutnya. Ini yang penting. Faslun asbab sujudis sahwi. Pasal berikutnya adalah sebab-sebab sujud sahwi. Kalau tadi saktah, diam sejenak dengan tumak-ninah, itu sudah kita bahas sebetulnya. Sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi ini, sahwu itu secara bahasa artinya nisyan atau lupa. Sahwu itu lupa. Tapi kalau kaitannya dengan fikih, yang dinamakan sahwun atau lupa itu adalah suatu perbuatan yang terjadi dalam sholat yang mengakibatkan ada error. Error itu ada kerusakan di dalam sholat kita atau kekurangan di dalam sholat kita. Itu sahwun. Ketika ada perbuatan yang menjadikan kadar sholat kita itu rusak atau kurang, maka disunahkan kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat bersama sahabatnya, kalau tidak salah sholat zuhur. Sholat Rasulullah SAW. Kemudian 2 rakaat Nabi salam. Padahal sholat zuhur kan 4 rakaat. Dan Nabi ini di kota, tidak di luar kota, bukan mengkosor sholat. 2 rakaat Nabi salam. Kemudian Nabi duduk, nyender. Sahabat ini karena takdimnya kepada Rasulullah SAW, Nabi salam, mereka ikut salam semua. Tidak ada yang berani bicara. Kecuali ada satu sahabat yang kemudian mengemukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata dia,
Awa qasarta shalah am nusita ya Rasulullah. Kata sahabat itu, awa qasarta shalah am nusita. Kamu sedang tadi ini kamu mengkosor sholat atau kamu nusita, bukan nasita. Ya ini adabnya sahabat. Kalau nasita artinya kamu mengkosor sholat atau kamu lupa. Tapi karena adabnya sahabat, Nabi Muhammad masa lupa di sholat. Sahabat itu ngomongnya, ya Rasulullah kamu ini tadi mengkosor sholat atau kamu dilupakan oleh Allah. Bukan lupa, dilupakan oleh Allah. Antusita, kata sahabat. Nah waktu sahabat itu ngomong seperti itu, Rasul itu tidak menjawab, langsung berdiri lagi Rasulullah. Allahu Akbar, tidak dijawab oleh Rasulullah, langsung masuk sholat lagi. Sahabat tidak seperti kita, ada bingungan sahabat itu ya. Begitu Rasulullah masuk sholat, mereka langsung berdiri, Allahu Akbar, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian di akhir sholat, setelah tasyahud, Nabi melakukan sujud 2 kali, di tengah-tengahnya ada duduk di antara 2 sujud, langsung kemudian Nabi salam. Sujud itu kemudian yang dinamakan sujud sahwi. Tapi lupanya Rasulullah, kata ulama, tidak sama seperti lupanya kita. Kalau lupanya kita memang banyak pikiran macam-macam kita ini, mikirin dunia. Belum tua sudah jadi tua karena banyak mikir dunia, mikir macam-macam kita ini. Bahkan kadang-kadang yang di luar sholat gak kepikir, begitu takbir kepikir semua. Jadi menjadikan sholat kita ini kadang-kadang Fatihah tadi baca Fatihah atau enggak, rukuk tadi rukuk apa enggak tahu. Nah, ini sholat kita. Tapi Rasulullah SAW lupanya bukan karena terganggu dunia, bukan juga diganggu setan. Setan mana bisa mengganggu Rasulullah SAW? Tidak bisa setan mengganggunya. Celahnya setan itu sudah diambil sejak Nabi usia 4 tahun. Belah malaikat itu diambil celahnya setan. Tidak bisa berbisik ke hatinya Rasulullah SAW. Dari mana dia bisa mengganggu Rasulullah SAW? Tidak bisa setan mengganggu Nabi. Nah lupanya itu kenapa Rasulullah? Kata para ulama, lupanya Nabi karena terlalu khusyuk sholatnya. Kebalikannya kita. Jadi karena dia terlalu tenggelam di dalam sholatnya sampai dia melupakan jumlah rakaat. Karena dia terlalu fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai rakaatnya ini hilang. Rakaatnya hilang. Jadi dia berasa dia itu sudah selesai sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah tidak lupa, tidak ada syariat sujud sahwi, sholat kita begitu lupa diulangi lagi dari awal. Tapi karena agama ini diciptakan oleh Allah mudah buat kita. Allah tahu manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lupa kamu lakukan seperti itu. Nah, itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mensyariatkan Nabi Muhammad SAW, tapi lupanya beda dengan lupa kita. Nah, kapan kita disunahkan sujud sahwi? 1. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Sebab-sebab sujud sahwi artinya hal-hal yang jika terjadi di sholat kita maka disunnahkan kita sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah, tetap sah. Karena sujud sahwi itu sendiri hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi sujud sahwi itu disyariatkan supaya menambal kekurangan sholat kita. Kalau kita melakukan hal yang disunahkan sujud sahwi, kita meninggalkan sujud sahwi, maka sholat kita tidak sempurna karena ada kekurangannya yang belum ditambah. Nah, tidak semua kekurangan di sholat itu menjadikan kita disunahkan sujud sahwi. Kadang-kadang kalau kita melakukan kekurangan di sholat lalu kita sujud sahwi, maka sholat kita bisa malah batal. Umpamanya kita
kita meninggalkan sesuatu di sholat yang tidak disunahkan sujud sahwi. Umpamanya meninggalkan doa iftitah. Doa iftitah habis takbiratul ihram. Kalau ketinggalan, walaupun lupa, walaupun sengaja, tidak disunahkan kita sujud sahwi. Kita doa iftitah kita tinggalkan. Oh, saya ketinggalan doa iftitah, berarti ada kurangnya salat saya sujud sahwi. Batal. Tidak boleh. Karena meninggalkan doa iftitah itu tidak disunahkan sujud sahwi, tidak termasuk di dalam 4 sebab ini. Nah, apa saja sebab-sebab yang disunahkan kita melakukan sujud sahwi jika kita ada kejadian di sholat kita itu? 1. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Meninggalkan ab'adu sebagian dari ab'adus shalah atau sebagian dari sebagian ab'adus shalah. Ab'adus shalah itu, ab'adus shalah nanti akan ada pasal sendiri mengenai ab'adus shalah. Setelah ini, saya tidak akan membahas sekarang apa itu ab'adus shalah. Ab'adus shalah itu apa sih? Ab'adus shalah itu bacaan-bacaan atau gerakan yang disunnahkan di dalam sholat, yang jika kita tinggalkan, kita disunahkan sujud sahwi. Apa itu? Ada 7. Tidak semua sunnah di sholat yang jika kita tinggalkan, kita disunahkan sujud sahwi. Jadi tidak semua. Seperti saya kasih contoh tadi, meninggalkan iftitah dan disunahkan sujud sahwi. Nah, yang disunahkan sujud sahwi kalau perbuatan sunnah di sholat itu masuk dalam kategori ab'adus sholat. Apa itu ab'adus sholat? Kita skip dulu karena nanti setelah ini ada bab khusus membahas ab'adus sholat. Yang jelas kita tahu dulu ada di dalam sholat perbuatan sunnah di dalam sholat yang jika kita tinggalkan kita disunahkan sujud sahwi. Saya kasih bocoran satu ya. Di antaranya tasyahud awal. Tasyahud awal di dalam sholat isya, maghrib, zuhur, asar itu kalau kita tinggalkan walaupun sengaja sholat kita tidak batal. Karena tasyahud awal itu sunnah. Tapi tasyahud awal itu termasuk bagian dari ab'adus shalah yang jika kita tinggalkan maka kita disunahkan sujud sahwi. Termasuk sholawat di dalam tasyahud awal. Itu namanya ba'dul ba'di. Ba'dul ba'di kalau diterjemahkan di sini meninggalkan salah satu sunnah ab'ad sholat atau sebagian dari sunnah tersebut. Tasyahud sholat itu sunnah yang termasuk ab'adus sholat. Bagian dari tasyahud itu umpamanya ada bacaan tasyahudnya. Kita duduk tasyahud tapi nggak baca tasyahudnya, tetap disunahkan sujud sahwi. Tasyahud awal itu kan terdiri dari duduk tasyahud, kemudian bacaan tasyahud, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita tinggalkan semua, kita disunahkan sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan sebagian dari tasyahud awal, ya kita juga disunahkan sujud sahwi. Umpamanya saya duduk tasyahud awal, baca doa tasyahud, tapi tidak baca sholawat, sunnah kamu sujud sahwi. Karena yang dinamakan tasyahud awal itu satu paket, duduknya, bacaan tasyahudnya, dan sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud itu. Nah itu makna dari ba'dul ba'd gitu ya. Yang kedua adalah melakukan di dalam sholat fi'lu ma yubtilu abduhu wa la yubtilu sarduhu idza fa'alahu nasiyah. Melakukan suatu perbuatan di dalam sholat yang jika dia lakukan tidak sengaja maka tidak batal sholatnya. Nah, melakukan dengan tidak sengaja sesuatu yang apabila sengaja dia lakukan membatalkan sholat, tapi kalau dia tidak sengaja tidak batal sholatnya. Melakukan perbuatan ini. Umpamanya apa? Umpamanya
berbicara di sholat. Bicara di sholat, berbicara di dalam sholat. Umpamanya kita waktu sholat kaget, umpamanya waktu sholat kemudian aduh kaget kita, lupa kalau kita sedang di dalam sholat. Kalau kamu ucapkan kalimat ini yang tidak ada kaitannya dengan sholat sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Mengucapkan satu kata di dalam sholat yang memiliki, atau satu huruf, bahkan satu huruf yang memiliki makna, kamu ucapkan di dalam sholat secara sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Makanya sampai sebagian ulama nggak boleh bersendawa disengaja di dalam sholat. Kan ada orang yang bersendawa tapi disengaja. Kalau kamu ucapkan 2 huruf di dalam sholat itu sudah batal. Sengaja ya, batal sholat kamu. Orang di waktu sholat muak, berapa huruf itu? Bisa batal sholatnya. Atau di dalam sholat disengaja nih, tidak enak beda saya. Sudah berapa huruf? Ada hak 3 huruf, bisa batal sholatnya. Nah, atau mengucapkan hal-hal lainnya lebih dari 1 huruf. Ini kalau diucapkan secara sengaja kan batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja lupa, tidak batal sholatnya. Ketika kita melakukan perbuatan yang seharusnya kalau dilakukan bisa membatalkan sholat, tapi kita melakukannya lupa, disunahkan kita sujud sahwi. Umpamanya kita sedang sholat, pikun ini umpamanya ya, sedang sholat terus bilang ke temennya, nanti pulangnya bareng ya. Lupa itu, saya di sholat saya di badannya, disunahkan saya sujud sahwi. Karena saya melakukan perbuatan yang jika dilakukan secara sengaja membatalkan sholat, tapi kalau dilakukan tidak sengaja, lupa, tidak membatalkan sholat. Umpamanya yang lain lagi, minum atau makan, tengah-tengah sholat ada air diambil minum, lupa dia mesti sholat. Nah ini kalau dia lupa tidak membatalkan sholatnya, tapi disunahkan dia segera melakukan sujud sahwi untuk menambal kekurangan dari sholatnya. Paham ini ya? Nah, ada perbuatan di sholat yang jika kita lakukan baik sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Ada. Umpamanya memindah bacaan meninggalkan bacaan iftitah walaupun kita sengaja, nggak ada masalah. Atau apa lagi? Nah, nanti kita bahas lah, kita lanjutkan dulu, waktunya mepet soal. Kemudian selanjutnya adalah at-thalits. Yang ketiga adalah naglu ruknin gauliyyin ila ghairi mahallihi. Ya. Memindahkan rukun ucapan tidak pada tempatnya. Rukun ucapan itu apa aja? Takbiratul ihram. Kecuali, ini saya tambahkan di sini ya, kecuali takbiratul ihram dan salam. Ini tidak boleh dipindahkan. Jadi selain takbiratul ihram dan salam, rukun ucapan di sholat itu apa saja? Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Bacaan tasyahud akhir. Apalagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memindahkan bacaan rukun sholat tidak pada tempatnya, maka kita disunahkan sujud sahwi. Umpamanya saya ngelamun ini, rukuk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca Al-Fatihah waktu rukuk, berarti saya memindahkan rukun ucapan tidak pada tempatnya. Atau dari sujud kemudian saya berdiri, Allahu Akbar, rakaat kedua, at-tahiyatul mutahharatul shalawatut thayyibatul. Ini bisa ada celah salah sholat saya. Nah terus bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Karena kamu memindahkan rukun ucapan tidak pada tempatnya, maka setelah tasyahud kamu disunahkan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi tetap sah sholatnya, karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah
Iga'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah. Apa itu? Di terjemahannya mengerjakan tambahan rukun fi'li. Jadi iga'u ruknun fi'lin, menambahkan rukun fi'li, rukun perbuatan, disertai keraguan-raguan. Sepertinya ini saya ini kurang. Contohnya, saya sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian saya sujud lagi, sudah sujud yang kedua, harusnya setelah itu berdiri toh. Waktu sujud yang kedua, saya ragu-ragu. Ini saya sujud pertama atau kedua? Ragu-ragu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya ragu-ragu? Saya harus menambah sujud lagi. Jadi duduk lagi di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian saya baru berdiri. Pada saat saya melakukan sujud lagi, itu kan di dalam hati saya, ini ada kemungkinan, ihtimalnya, ada kemungkinan sujud saya lagi ini nambahi sujud, ada kemungkinan betul ini sujud saya yang kedua. Jadi saya ragu-ragu, bagaimana ini? Ya sudah, kamu lakukan sujud lagi. Setelah itu nanti di akhir sebelum salam kamu melakukan sujud sahwi. Atau kita sudah rokaat terakhir, berasanya ini rokaat terakhir, berasanya ini rokaat keempat, tapi kita ragu-ragu. Ini rokaat keempat atau ketiga? Ragu-ragu. Tiga atau empat atau tiga, bingung. Nanti kalau saya salah ternyata masih tiga, nggak sempurna sholat saya. Jadi bagaimana kalau saya ragu-ragu di 3 apa 4? Tambah 1 rakaat lagi. Harus kamu tambah. Kamu harus menambah 1 rakaat lagi. Kemudian sebelum salam nanti kamu melakukan sujud. Paham ya? Nah, kita tidak boleh melakukan sujud sahwi kalau umpamanya kita sudah di tasyahud akhir, kemudian kita ragu-ragu. Ini 4 rakaat apa 5 rakaat ini? Sudah sujud terakhir, ini sholat saya ini keempat atau 5 rakaat ini? Jangan malah nambah 1 rakaat lagi, jadi 6 malahan. Atau kita 4 apa 5 ya? Sudah saya sujud sahwi, batal sholat saya. Kalau kamu ragu-ragunya 4 apa 5, kamu tidak boleh sujud sahwi. Kan saya ragu-ragu ini, ya tapi kamu tidak boleh sujud sahwi, sudah nambah-nambah sholat kamu ini. Kalau ragu-ragunya ini 4 apa 5, ambil 4, sudah salam, selesai. Tapi kalau ragu-ragunya kamu ini 3 apa 4, tambah 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Selain ini, selain 4 hal ini, kita tidak diperbolehkan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi malah justru batal sholat kita. Plus, kalau kita sholatnya berjamaah, kita tidak boleh sujud sahwi kecuali imam sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, kita sujud sahwi, batal sholat kita. Walaupun imamnya salah. Nah, walaupun imamnya salah, umpamanya imamnya tidak tasyahud awal. Allahu Akbar. Ini gimana nih imam tidak tasyahud awal? Kurang sholat saya. Imamnya salam, Assalamualaikum, saya sujud sahwi, batal sholat saya. Tidak boleh. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi. Sama seperti halnya kalau imam sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi walaupun makmum tidak berbuat kesalahan. Umpamanya imam sholatnya yang sir, sholat zuhur atau asar, mindah rukun qauli kan makmum nggak tahu tuh. Sholatnya diem sendiri-sendiri sholatnya. Imam memindah rukun ucapan. Pada waktu rukuk dia baca Al-Fatihah. Sami Allah. Terus ingat imam, loh, rukuk baca Al-Fatihah itu di rukuk saya. Makmum kan tidak salah apa-apa, tidak tahu apa-apa nih makmum. Selesai tasyahud akhir, imamnya sujud sahwi. Imam aneh-aneh. Saya salam, batal sholat saya. Tidak ngikuti imam, kecuali kalau saya niat mufaraqah. Saya niat memutuskan sholat dari imam, tidak batal, tapi rugi. Tidak dapat pahala jamaah. Kalau imam sujud sahwi, walaupun kamu tidak salah apa-apa, kamu juga harus ikut sujud sahwi bersama imam. Sebab kesempurnaan sholatnya makmum itu bergantung dari kesempurnaan sholat. Sama seperti itu juga kalau kita melakukan perbuatan
seperti yang dilakukan Rasulullah itu kan. Itu kan berarti kurang sholat kita. Masuk yang sebab kemana itu? 2 rakaat salam. Masuk yang fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu ya. 2 rakaat dia salam. Dia lupa. Kalau kita seperti itu 3 rakaat umpamanya, kita sholat berjamaahnya. Saya 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isya nih pada. Kemudian saya duduk. Makmumnya ada yang bilang saya, Ustaz, tadi baru 3 rakaat. Langsung saya berdiri masuk lagi sholat. Allahu Akbar. Selesai itu saya sujud sahwi baru salam. Kapan waktunya sujud sahwi? Setelah selesai bacaan tasyahud. Setelah selesai bacaan tasyahud, kita melakukan sujud sahwi 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat, 1 sujud, duduk di antara 2 sujud, 1 lagi sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu langsung salam. Tidak ada bacaan apa-apa lagi. Langsung salam. Kecuali mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah, setelah duduk yang berikutnya baca tasyahud lagi baru salam. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada bacaan apa-apa, kemudian langsung salam. Apa bacaannya di waktu sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujudnya? Boleh bacaan seperti biasa. Boleh juga membaca subhanalladzi la yashu wa la yanam atau subhanalladzi la yanam wa la yashu. Nah, sujud itu ada sujud yang di dalam sholat itu pasti 2 rakaat 2 kali. Sujud yang di dalam sholat itu pasti 2 kali. Sujud yang 1 kali itu sujud yang di luar sholat, seperti sujud sajdah, sujud syukur itu sekali. Nah, di setiap ibadah yang berkaitan dengan sholat disunahkan kalau kita lupa melakukan sujud sahwi kecuali sholat jenazah. Kalau lupa di sholat jenazah tidak ada sujud sahwinya. Kalau kita sujud sahwi jadi nyembah mayitnya nanti ya. Karena sholat jenazah itu rukun aja tidak ada, apalagi sujud. Jadi kalau salah di sholat jenazah ya sudah jalani aja, tidak ada sujud sahwinya, dibenarkan dan langsung salam, tidak ada sujud sahwi. Kalau tadi belum waktunya salam, sudah salam, kita bisa masuk sholat lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau saya sudah terlanjur berbicara, masih boleh masuk ke sholat lagi asal kita tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut dan kita tidak berbicara lebih dari 4 kata menurut Ibn Hajar, atau Imam Romli tidak lebih dari 6 kata, menyikapi ucapan sahabat tadi awal qasar tas-shalah am-nusita. Itu kalimat itu dihitung oleh Ibn Hajar jumlahnya 4 kata, tapi Imam Romli menghitungnya itu 6 kata. Ada perbedaan pendapat. Nah, tinggal kita mau mengikuti yang mana. Kalau kita salam kemudian kita ngobrol, telepon sudah panjang lebar ngobrol, baru ingat, loh tadi baru 3 rakaat, ulangi dari awal. Ulang dari awal karena sudah ngobrol. Nah, maksimal mengucapkan sesuatu 4 atau 6 kata saja. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri
bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suri Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi izada tasfis suhbi walhamdulil ilahi bil bati wa tanani Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.